Selamat siang, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan ruang lingkup perencanaan wilayah. Kita tahu sendiri ya, perencanaan itu mengetahui dan menganalisis kondisi sekarang dan bisa meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan atau faktor yang ada kaitannya. Dan kita dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Perencanaan wilayah itu sendiri juga menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi lokasi dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, langkah-langkah dari perencanaan wilayah. Yang pertama, gambaran kondisi saat ini dan identifikasi jangka pendek, jangka panjang, dan menengah. Yang kedua, tetapkan visi, misi, dan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, identifikasi pembatasan atau kendala atau control table dan non-control table. Yang keempat, tetapkan lokasi dari berbagai kegiatan. Yang kelima, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Yang keenam, menyusun kegiatan dan strategi untuk tiap lokasi tersebut. Yang berikut, mengapa perencanaan wilayah perlu? Yang berikut, mengapa perencanaan wilayah perlu diperlukan? Yang pertama, potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dua hal ini dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah yang bersangkutan sehingga perencanaan wilayah itu perlu diperlukan karena adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang berikut, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia itu akan membutuhkan perencanaan wilayah. Yang berikut, adanya hubungan saling pengaruh antara tantangan wilayah dan kepribadian masyarakat. Jadi dua hubungan tersebut. Yang berikut ada 8 jenis perencanaan, tetapi saya cuma menjelaskan 4 saja. Yang pertama yang saya ambil, jenis perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik itu adalah usaha untuk mengatur dan menata kebutuhan fisik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, perencanaan ekonomi itu adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berkenaan dan mekanisme pasar. Yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Jadi alokasi sumber daya sendiri itu berlawanan dengan mekanisme pasar. Yang berikut, perencanaan alokatif dan inovatif. Perencanaan alokatif itu berkenaan dengan mensukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah terjadi kesepakatan bersama. Jadi perencanaan alokatif itu disepakati bersama baru bisa merencanakan sesuatu hal yang lebih tinggi. Yang berikut, perencanaan inovatif. Perencanaan inovatif sendiri itu proses penyusunan rencana yang fungsi dan wawasannya untuk memecahkan permasalahan kehidupan masyarakat. Jadi fungsi itu memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut, perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif itu tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, yang artinya itu tidak dipatok dengan tegas atau hanya diperkirakan. Jadi perencanaan indikatif itu cuma memperkirakan tujuan yang hendak dicapai saja, tidak dipatok dengan tegas. Yang berikut, perencanaan imperatif. Itu proses perencanaan atau proses melaksanakan perencanaan tersebut. Setiap tahapan perencanaan itu harus dengan baik dan tepat. Yang keempat, yang berikut, permasalahan perencanaan ekonomi mikro. Saya akan mengambil beberapa ulasan. Yang pertama itu harga dasar tinggi. Permasalahan ekonomi mikro yang pertama terjadi kenaikan harga dasar
Secara tidak langsung saat terjadi lonjakan harga dari harga normal itu berarti terjadi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Terjadinya penawaran di pasar, peningkatan harga di pasaran tentu saja akan memberikan dampak konsumen terhadap sistem perekonomian secara nasional. Peran serta pemerintah mengatasi permasalahan ini tentu saja sangat besar. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini yaitu pemerintah itu harus menentukan harga dasar. Tujuan dari harga dasar untuk menstabilkan harga. Sekali lagi, tujuan dari harga dasar untuk menstabilkan harga agar para petani atau para pekerja lainnya tidak mengalami kerugian berlebihan, dan konsumen pun juga tidak merasa dirugikan oleh harga. Yang kedua, kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Permasalahan yang lain yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan akan bahan bakar minyak. Ketika harga BBM naik, tentu saja konsumenlah yang akan merasakan dampaknya. Tidak hanya konsumen saja, tetapi juga para pengusaha kecil atau masyarakat kecil seperti angkutan umum, roda 2, taksi, ojek online, Grab, dan lain-lain, hingga nelayan juga akan terkena dampak. Tentu saja dampak tersebut akan mempengaruhi sektor pendapatan rezeki para pekerja tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dampak lain pun muncul, misalnya terjadilah kenaikan tarif bagi alat transportasi sepihak. Kemudian berdampak lagi pada penumpang dan masih banyak lagi. Itu sebabnya dibuat pula tarif resmi bagi para angkutan umum atau kendaraan umum atau tidak dapat merugikan konsumen, sehingga itu harus membuat tarif resmi untuk semua kalangan umum. Yang ketiga, monopoli. Permasalahan ekonomi mikro monopoli juga akan memberikan dampak buruk bagi untuk kalangan menengah ke bawah. Misalnya di pasar ada orang yang menguasai pasar, justru akan menghambat semangat mereka untuk berjualan atau eksplorasi jualan mereka karena sudah dikuasai oleh pihak tertentu. Kalau bahasa kasarnya preman atau penguasa pasar. Seperti yang kalian tahu bahwa monopoli adalah salah satu aktivitas yang sering memperbaikan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Secara tidak langsung pula monopoli dianggap merusak para pesaing. Jadi pesaing satu dan pesaing lain bisa berdampak buruk. Dan secara tidak langsung pula sebab lahir perusahaan. Lanjut next. Yang berikut, masalah distribusi. Masalah umum ekonomi mikro adalah masalah harga yang tinggi akibat masalah distribusi yang sangat panjang. Memang harga beli dari tangan pertama murah, tetapi dilihat dari proses pengiriman, biaya kirim atau proses ongkir memakan biaya yang sangat besar, sehingga jatuh harga satu persatu barang itu akan lebih. Yang berikut ialah hierarki rencana tata ruang. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional (RT/RWN), strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara, jangka waktunya 25 tahun. Yang kedua, rencana struktur tata ruang provinsi (RT/RP), penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara ke wilayah provinsi, itu jangka waktunya 15 tahun. Yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota (RT/RW kabupaten kota), penjabaran dari RT/RW provinsi ke strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, itu jangka waktunya 10 tahun. Sekian. Baik, yang berikut faktor pendukung bagi seorang perencana wilayah. Yang pertama, teori lokasi. Yang kedua,
dasar ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Yang ketiga, berbagai teknik analisis potensi dan struktur ekonomi. Yang keempat, metode perencanaan wilayah. Yang kelima, alat analisis perencanaan wilayah. Yang keenam, pengetahuan pendukung di bidang ekonomi. Yang ketujuh, pengetahuan tentang keuangan daerah. Yang kedelapan, pengetahuan tentang karakteristik dan sikap sosial. Yang kesembilan, hal-hal